Saudara, ratusan anggota suku Bakhtiari Iran berkumpul di Teheran pada Senin waktu setempat untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada pemimpin tertinggi Iran. Anggota suku Bakhtiari Iran dalam aksinya mengenakan pakaian tradisional putih dan hitam serta memegang senapan, meneriakkan slogan-slogan anti-AS dan juga anti-Israel dan memainkan musik rakyat di jalan-jalan ibu kota Iran. Suku ini, saudara, tinggal di beberapa provinsi di barat daya dan juga tengah Iran. Banyak di antara mereka masih hidup secara nomaden. نمیذاریم احدی از دشمنامون پاشون به خاکمون برسه. قبل از اینکه برسن اونجا نابودشون میکنیم. مذاکره با دشمن متجاوز و خونخوار و کودک کش ما نداریم. فقط میجنگیم تا متجاوز و از خاورمیانه حتی از کره زمین محو کنیم. Langkah mundur yang dramatis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membatalkan serangan militer terhadap Iran yang seharusnya mengeksploitasi langit Teheran pada Selasa ini. Trump mengklaim pembatalan sepihak ini terjadi setelah adanya desakan kuat dari para pemimpin Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Padahal hanya berselang 2 hari sebelumnya, Trump dengan agresif mengumbar ancaman kehancuran total melalui akun Truth Social miliknya. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Sikap pelin-pelan Trump ini langsung menuai kecaman dari Teheran. Melalui akun X yang dikutip Press TV, penasehat senior pemimpin Iran, Mohsen Rezai, menilai Trump sama sekali tidak memiliki pendirian. Dan apa yang dilakukan Trump adalah harapan palsu untuk membuat Iran tunduk. Di akun X-nya, penasehat senior pemimpin Iran Mohsen Rezai menulis, Presiden Trump menetapkan tenggat waktu untuk tindakan militer dan kemudian membatalkannya sendiri dengan harapan palsu untuk memaksa rakyat Iran dan pejabatnya tunduk. Gagal menggertak, Amerika Serikat kini justru dihadapkan pada posisi siaga penuh militer Iran. Kepala Komando Militer Gabungan Iran menegaskan, angkatan bersenjata mereka kini jauh lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya untuk meremukkan musuh. Ketegangan ini dipertegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei. Tehran memastikan tidak akan tinggal diam dan siap membalas setiap jengkal serangan yang mengancam kedaulatan mereka. برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Langkah mundur Trump yang diklaim atas bisikan para sekutunya di Timur Tengah kini dibaca Iran sebagai sebuah kelemahan fatal. Ketika retorika pemusnahan massal berbenturan dengan kesiapan militer yang tanpa kompromi, ruang untuk berdialog semakin menyempit. Kini, mata dunia tertuju pada Timur Tengah, menanti siapa yang akan pertama kali melepaskan tembakan di tengah kepungan ego dan gengsi dua kekuatan besar ini. Saudara, jika Trump beralasan menunda serangan ke Teheran karena permintaan sekutunya di Timur Tengah, lain halnya dengan Iran. Militer Iran tidak percaya ucapan Trump dan mereka mengaku siap hadapi ancaman dari Amerika Serikat. Lalu siapakah yang akan memulai serangan? Kita bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusumo Somantri, dan juga pakar PPAU, alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Anggu Sasongkojati yang telah hadir bersama kami di studio Kompas TV. Selamat petang, Mas Agung dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang, Mas Yaser.
Oke, saya ke Mas Agung dulu nih. Kalau kita lihat kan Amerika Serikat berdalih bahwa penundaan serangan karena permintaan sekutunya. Kalau kita lihat karakter Trump kan selama ini dikenal dengan sosok yang nekat, tidak peduli. Tapi kali ini ia mau mendengarkan sekutunya. Anda membacanya seperti apa? Itu adalah seorang yang transaksional. Sebagai seorang pialang dalam bisnis real estate dan pialang juga dalam bisnis perjudian, sangat transaksional. Jadi itu yang ingin dia tampilkan kepada orang adalah orang yang nggak mau berpikir panjang segala macam. Tapi sesungguhnya dari buku biografinya kita tahu bahwa Trump itu punya prinsip dalam bernegosiasi itu adalah attack, serang, kemudian deny, sangkal, dan terakhir twist atau dipelintir. Nah, sekarang dia menyerang dengan mengancam. Setelah itu dia akan menolak dengan mengatakan, ya saya batalkan karena ada orang lain yang minta ini dibatalkan. Jadi kemudian terakhir ya nanti dia akan memelintir bahwa ini adalah memang Trump memang Iran sudah setuju untuk menyerah, Amerika memang sudah hampir menang dan segala macam itu. Jadi memang itu adalah sifat cara Trump bernegosiasi yang juga orang Amerika sendiri juga itu nggak Amerika banget ya. Itu adalah gini. Jadi sesungguhnya yang diajukan oleh terakhir kali oleh proposal dari Iran adalah hal-hal yang memang bukan merupakan penyerahan diri. Iran menolak sepenuhnya untuk menyerahkan diri, menyerahkan semua uranium, patuh pada kemauan Amerika. Tapi tentu Iran setuju bahwa dia tidak akan membuat senjata nuklir, itu sudah nggak perlu diperdebatkan. Terus yang kedua mengenai yang tidak akan ada pengayaan lebih dari 60% dan nanti mungkin diserahkan ke negara ketiga dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah karena Iran tahu betul bahwa Amerika juga sama-sama menderita soal ekonomi ini. Sekarang harga saham anjlok, kemudian bursa efeknya juga ambruk Amerika, dan kemudian petani Amerika sudah mau minggu 2 atau 2 minggu lagi harus ada fase tanam, dan pupuk juga terlalu mahal sehingga praktis 50% petani Amerika akan gagal atau tidak akan menanam karena nggak punya cukup uang, atau kalaupun menanam nanti juga karena mahalnya pupuk nanti dia tidak bisa untuk mendapatkan uang kembali untuk membayar angsuran. Jadi menurut Anda transaksional ini Trump lebih mempertimbangkan dampak dari beban ketika dia melakukan perang terbuka? Trump lebih diuntungkan dengan pembatalan ini. Dia selalu cari alasan untuk membatalkan serangannya karena serangan ini akan membuat negerinya juga menderita masalah ekonomi. Dan juga akan membuat kenapa? Karena harga minyak pasti akan lebih naik lagi dan dia akan lebih menderita. Jadi justru dengan adanya permintaan dari Pakistan, permintaan dari negara Teluk, justru malah diuntungkan karena akan malah menurunkan harga minyak 120 turun jadi $10 kan sekarang gara-gara dia ngomong gitu. Jadi Trump itu sebetulnya harus mencari alasan apapun selama nggak memalukan dia agar jangan sampai melakukan serangan, karena melakukan serangan sama aja dengan makin dalam menikam dirinya sendiri dengan belati, bukan saja menikam Iran. Tapi kalau kita lihat ini, saya ke Mbak Isan, justru apa yang disampaikan Trump ini dinilai oleh Iran bahwa ini hanya harapan kosong supaya Iran tunduk. Jadi menurut Mbak Aisyah sendiri, apakah strategi Trump ini akan bersambut dengan Iran, atau justru Iran akan menyiapkan strategi baru untuk menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat? Ya, terima kasih Mas Yaser. Nah, ini memang cukup menarik ya. Saya kira saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agung yang menyatakan bahwa memang Trump ini memiliki pola sebenarnya di dalam proses negosiasinya. Dia selalu melihat dirinya sendiri sebagai seorang deal maker ya, negosiasi handal. Tetapi di sisi lain sebenarnya kita bisa melihat adanya pola yang berulang dari bagaimana cara dia melakukan negosiasi. Yang pertama adalah dia melakukan sebenarnya sebuah tawaran yang impossible untuk kemudian bisa diambil oleh pihak yang satunya lagi. Lalu kemudian dia membiarkan efeknya terasa gitu ya. Nah, setelah itu melihat dari reaksi dari lawan negosiasinya, baru dia membatalkan hal tersebut dan memasukkan sebenarnya apa yang diinginkan. Dalam hal ini kita lihat bahwa efek yang kemudian diinginkan oleh Donald Trump ketika efeknya berusaha untuk di-sink in itu tidak terjadi oleh Iran. Oleh karena itu pada akhirnya ini ditarik kembali kata-katanya tanpa menghasilkan sesuatu. Nah, di satu sisi sebenarnya ini sempat terjadi di dalam beberapa kasus negosiasi, khususnya misalnya negosiasi tarif di antara Amerika Serikat dan UK. Saat itu Donald Trump juga mengancam mengenai kemudian masalah industri otomotif UK gitu ya. Tapi ternyata tujuan utamanya adalah memasukkan barang-barang agriculture Amerika Serikat, dan itu berhasil. Permasalahannya dengan tipe negosiasi seperti itu kan mengerosi
kepercayaan antara satu sama lain. Nah, di satu sisi kita kira yang namanya Iran di sini ini sudah mengetahui pola-pola seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa di dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya Amerika Serikat ini juga kan sudah mangkir beberapa kali dari perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan konsesi bersama Iran. Nah, di sisi lain sebenarnya Iran ini selama kemudian ceasefire kemarin itu sudah berhasil kemudian melakukan yang namanya adalah stockpiling kembali gitu ya. Jadi mereka memproduksi dalam jangka waktu yang cepat, lalu kemudian mereka mempersiapkan, bahkan ya kemarin menyediakan pelatihan militer untuk masyarakatnya. Nah, di sisi lain sebenarnya Amerika Serikat ini kan hanya gertakan untuk kemudian bisa menyerang kembali. Karena permasalahan yang ada di Kongres saat ini adalah Donald Trump kemarin mengatakan bahwa ketika Power Act Resolution masalah perangnya sudah selesai, dan kemudian ya Donald Trump juga berharap bahwa sebenarnya pertanggungjawaban terkait perang ini sudah selesai sampai di sana, dan dia menggunakan sebenarnya retaliasi Iran sebagai basis untuk melakukan serangan baru. Permasalahannya kan dananya ini belum dipakai, sementara stockpile misil yang ada di Amerika Serikat sekarang sudah terpakai sekitar 50%. Jadi cukup menarik bagaimana kemudian ancaman tersebut digunakan oleh Donald Trump sementara dirinya sendiri tidak berada di dalam kapasitas prima untuk melakukan serangan baru. Dengan kata lain ini bisa bahasa awamnya nih Mas Agung, bisa dilihat bahwa sebenarnya kekuatan militer Amerika Serikat sendiri yang dibawa kendali Trump ini juga sudah mulai melemah begitu, sehingga Trump sedang mencari exit strategis yang bisa menguntungkannya untuk keluar dari perang ini. Jangan dijawab dulu Mas Agung, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa sebenarnya karakter dari Donald Trump ini lebih kepada transaksional, mempertimbangkan betul serangan yang akan dilakukan. Apakah ini juga bisa kita simpulkan sementara bahwa sebenarnya militer Amerika Serikat ini beban anggarannya sudah melemah sehingga saat ini yang dipikirkan Donald Trump adalah bagaimana exit strategis dari perang ini? Jadi bukan beban anggaran perangnya, untuk beban anggaran nggak ada masalah. Masalahnya adalah ekonomi Amerika secara menyeluruh. Karena ekonomi Amerika ini berkaitan langsung juga dengan nasib politik dia. Karena sekarang kan harga apa-apa naik. Dan sebagian besar barang-barang yang dibutuhkan Amerika juga menjadi naik gara-gara harga minyak naik. Jadi transportasi harga minyak Amerika naik otomatis karena harga semua sama di dunia. Tapi yang paling repot adalah pupuk, kemudian bahan-bahan lain, plastik segala macam yang dibutuhkan di Amerika itu juga tidak masuk. Ataupun naik harganya semua. Itu kan jadi mahal, inflasi kan. Dampak dari perang ini? Ya, inflasi. Dengan inflasi maka mengakibatkan berarti ekonomi menurun. Begitu inflasinya melebihi persentase tertentu maka tidak menguntungkan. Karena pasti yield obligasi Amerika kan selalu mengeluarkan obligasi. Itu harus naikkan. Jadi lebih dari 4,5% yang terjadi dari US Treasury yield 10 years-nya orang-orang pada dijualin. Apalagi kalau musuhnya Amerika yang sebetulnya Cina beli dijual itu ambruk itu. Nah begitu dia naik yieldnya maka suku bunga naik. Begitu suku bunga naik langsung semua yang menggunakan jasa perbankan kesulitan karena dengan naiknya suku bunga maka orang kerepotan bayar utang dan segala macam. Tapi intinya sekarang adalah Amerika itu bukan soal ini ya. Soalnya bagaimana dia gimana caranya semua barang-barang yang dalam teluk itu keluar. Nah itu berarti menyetop blokade. Tapi kalau menyetop blokade Iran dia punya utang nih. Iran masih belum, soal uranium belum nyerah. Apapun belum nyerah, khususnya uranium belum nyerah ya kutumnya. Itu dia harus nyerah gimana neken. Orang Iran yang lebih punya power yang megang Selat Hormuz. Nah sekarang tapi Iran sendiri udah mau, ayo nego, saya mau gini. Nah, tapi kok gimana caranya jangan sampai Iran terlalu untung. Sudah dia uraniumnya nanti sesuai keinginan Iran, bahwa dia bisa tetap memperkaya. Kemudian nanti dia dapat uangnya kembali. Malah untung lah itu. Nah, gimana caranya jangan sampai Iran terlalu untung dan Amerika tidak terlalu loose. Tetapi yang dipertaruhkan oleh Amerika sekarang adalah hegemoninya di daerah situ. Tadinya dia penguasa semua di teluk itu partnernya. Sekarang belum tentu jadi partnernya dan dia tidak terlalu powerful, tidak berhasil menunjukkan bahwa dia bisa membela orang-orang itu dan Iran menjadi kuat. Nah, ini jadi dilema. Dilema yang saat ini tengah dipikirkan oleh Donald Trump ya. Apa sebenarnya langkah yang harus diambil oleh Donald Trump? Jadi sekarang exit strateginya Donald Trump adalah bagaimana caranya biar dia sepergi, tidak kalah dan yang paling repot adalah memuaskan anak kecil nama Israel. Yang selalu para Zionis ini kan yang lebih repot itu bukan Zionis di Israel tapi Zionis di Amerika yang bukan orang Yahudi tapi lebih membela ini seolah-olah karena mereka hidupnya, ekonominya, rezekinya dari bisnis Zionisme, bisnis jualan menjual nyawa orang, menjual apapun untuk
mendapatkan uang dari situ, kan itu yang jadi masalah besar. Baik. Itu yang Kalau Mbak Aisyah sendiri melihatnya itu dari sisi Amerika Serikat, dari Iran sendiri Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau selama ini kita lihat strateginya Iran nampaknya lebih kepada defense gitu, tidak pernah menyerang dulu, terus itu selalu merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Strateginya akan tetap sama atau akan ada perubahan? Ya, saya kira sekarang di sini Iran ini memang berada di dalam posisi defense, dan kalau kita lihat dari awal peperangan ini polanya itu selalu sebenarnya retaliasi terhadap serangan Amerika Serikat. Jadi tidak ada sebenarnya ceritanya Iran ini melakukan ofensif terlebih dahulu terhadap AS ya, selalu sebagai respon atas apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Lalu kemudian itu yang kemudian menjadi ya patokan dari tangga eskalasi. Tetapi kan narasi-narasi yang kemudian disebutkan oleh Amerika Serikat ini agak berbeda, karena apa yang kemudian kemarin dikatakan oleh Donald Trump khususnya ya ke Kongres itu adalah mereka membutuhkan sebenarnya perang lebih lanjut karena Iran itu melakukan the act of war atas blokade ilegal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah ini kan menarik. Nah sampai di sini saya kira ini juga sebenarnya merupakan hal yang sulit oleh Amerika Serikat karena melakukan peperangan di laut dan kemudian udara ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat mahal. Kalau dalam piramida cost of war ya itu merupakan dua hal yang kemudian berada di puncak paling atas, yaitu paling mahal. Tetapi untuk bisa melakukan ya serangan darat nanti ke depannya ini juga akan sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena pertama ini permasalahan terkait beban politik. Yang kedua ini adalah permasalahan terkait waktu. Karena sebentar lagi ini akan ada musim panas dan ini akan sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Jadi sekarang Amerika Serikat ini berada di dalam posisi yang sebenarnya agak terjebak di sini. Nah, Iran saya rasa di sini mereka berusaha untuk kemudian ya melakukan sebenarnya negosiasi sebisa mungkin. Tetapi melihat bahwa Amerika Serikat tidak mau melepaskan sebenarnya cengkramannya terhadap Selat Hormuz, saya kira sebenarnya Iran ini mau tidak mau harus bertahan juga. Karena apa? Ini masalah existential threat untuk Iran gitu ya. Kalau dia mundur, jelas sekali bahwa Iran akan lebih dirugikan karena ya pemerintahannya tidak akan bertahan ke depannya. Baik, kalau terakhir ke Mas Agung, kalau seandainya kata Mbak Aisyah bahwa Amerika Serikat sekarang dalam posisi terjebak begitu. Jadi pertanyaannya, apa langkah yang menurut Anda akan diambil oleh Amerika Serikat, Donald Trump khususnya dalam peperangan ini? Negara Teluk ini kan ikut terlibat sekarang. 3 negara, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat yang tadinya pengen nyerang Iran, sekarang sama-sama minta sama Trump jangan serang karena mereka tahu bahwa saat ini Iran sudah siap untuk mengirimkan ratusan atau mungkin ribuan rudal dan drone-nya untuk langsung menyasar ke Aramco, ladang minyak Aramco di Saudi, kemudian reaktor nuklir di Bushehr di Uni Emirat dan di Qatar juga, dan langsung menyerang dan akan menghancurkan dan yang pasti akan membuat negara-negara itu nggak bisa jalan karena desanilasinya akan rusak. Pertama, desalinasi secara fisik. Yang kedua, sistem listriknya. Bila sistem listriknya dihancurkan, maka praktis rakyat-rakyat di daerah itu tidak akan bisa mendapatkan air. Nah, itu yang masalah terbesar. Dan masalah terbesar Amerika juga bila tidak selesai, maka bila terjadi inflasi dan resesi, maka nanti pasti sebagian rakyat Amerika yang tadinya memilih Trump akan tidak milih dalam pemilu setelah pada bulan November nanti. Akibatnya nanti Republikan tidak mayoritas, nanti pada saat di Kongres akan diajukan untuk impeachment atau pemaksulan Trump, kemungkinan akan terjadi. Walaupun tidak dimaksulkan, mungkin Trump akan kehilangan hak-haknya dengan dibatasi undang-undang yang membuat Trump tidak bisa lagi melakukan semaunya seperti sekarang ini. Itu yang terjadi, sehingga ya pilihan bagi Trump adalah ini cara terbaik karena menyerang dia rugi, berhenti dia ruginya lebih sedikit, dan bisa walk away kalau ada orang lain yang bersedia untuk menanggung kerugiannya Iran seperti negara Teluk, mungkin lebih baik bagi Amerika. Jadi sekarang memang yang lebih baik bagi Amerika adalah tidak menyerang. Kalau menyerang akan lebih merugikan dia. Yang untung cuma satu, Israel, itu aja. Oke, ini yang tengah dipikirkan oleh Donald Trump, dan juga mungkin yang jadi pertimbangan juga upaya menuju negosiasi ya. Ini jadi harapan kita bersama ya. Betul. Mas Agung dan juga Mbak Aisyah, ada negosiasi sehingga peperangan yang terjadi di Timur Tengah ini bisa segera selesai begitu. Terima kasih buat perspektifnya Mbak Aisyah dan juga Pak Agung Sasongko Jati telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.